namaste, salam kedamaian. Salam kedamaian untuk kita semua. Apa kabar sayang-sayangku, kesayanganku, cintaku. Aku mau reading ya. Aku harap kalian semua berada pada kesehatan yang prima ya, karena kita baru saja kayak keluar dari endemi. Oke. Let me cleansing you first. Energinya aku akan cleansing dulu supaya kita pembacaannya lebih terkonsentrasi ke energi positif yang ingin kita tarik. Oke. I'm cleansing the energy. I'm attracting of abundance. I'm attracting the clear intention, clear reading from this. Shall we? Okay. Thank you. Well, kali ini pembacaannya kita akan bahas tentang financial situasi kalian yang mungkin bisa terjadi dalam 1 bulan ini, atau bulan depan, atau 3 bulan ke depan. So, aku akan menggunakan teknik Celtic. Bukan Celtic, tapi cross ya. Jadi ada kayak semacam tanda tambah gitu, atau cross atau salib yang ngegambarin di tengah itu adalah present moment, situasinya seperti apa yang terlihat. And then yang kedua ada desire. Desire itu seperti apa harapan yang kalian inginkan di dalam financial kalian. And then yang ketiga ada di sebelah kanan, nanti hadap apa yang bisa menjadi masalahnya yang kalian temui di dalam desire kalian ini dan keinginan kalian dalam financial ini. Terus nanti 4 itu ada di bawah, paling bawah di bottom, energi situasi yang bisa terjadi. Yes. And then apa saja challenge-nya juga ada di nomor 4 itu. Nanti setelah itu ada 5 hasilnya. Bagaimana konklusinya daripada financial kalian ke depannya. So yes, kita mulai aja. Perlu aku ingatkan, pembacaan ini bersifat general reading. Boleh percaya, boleh tidak. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil keputusan. Bijak dalam menyikapi sebuah ramalan. Buat yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga. Oke, kita lihat dulu situasinya gimana. Oke, langsung loncat dia. Di sini ada The Emperor. Aku ngelihat sih sebenarnya cukup stabil ya. The Emperor ini ngegambarin kan masculine energy yang memiliki authorities. Aku ngelihat sebenarnya situasi saat ini, present moment yang kalian rasakan saat ini, current situasinya adalah mungkin kalian ini ngerasa banyak mengkontrol ya, controlling your financial very well. Aku ngelihatnya seperti itu. Kalian yang ngerasa stabil di dalam finansialnya, yes, kedepannya pasti stability yang kalian temukan akan terus seperti ini ya, menurut aku seperti itu. Tapi kayaknya memang kalian harus memegang authorities, membuat satu rules, membuat satu goals yang memang hal ini akan terus menerus kalian dapatkan. Stability ini akan terus kalian dapatkan di financial ke depan, di bulan ini atau bulan depan atau 3 bulan ke depan ya. The Emperor, which is situasinya sekarang cenderung tidak terlalu wah, dan juga tidak kayak kalian nggak ngerasa kurang-kurang banget sih. Menurut aku cukup lah kalau dilihat dari Emperor ya. The Emperor itu nggak gambarin stability atau stay in control atau nggak dapetin security secara financial. Yes, mungkin itu situasi yang terlihat sekarang. Mungkin juga sebenarnya kartu ini ngegambarin situasi ini akan berlanjut sampai ke depan setelah kayak 2-3 bulan ke depan. Stay in control gitu kira-kira. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kira-kira apa saja yang bisa terjadi dalam financial kalian. Di sini aku ngelihat ada justice ya. Sebenarnya cukup balance 1 atau 2-3 bulan ke depan yang aku lihat di dalam kartu di justice ini. Atau sebenarnya kalau aku lihat kalian perlu membuat satu keseimbangan di dalam financial, which is sebenarnya the Emperor. Yes, kalian boleh ngerasa financial kalian saat ini aman, tapi menurut aku kalau kalian berada pada safe zone saat ini dan terus merasa seperti itu, this is not really safe for you guys. You have to feeling like you are really need adjustment. Menurut aku kayak memang kalian ngebutuhin adjustment di dalam hidup kalian secara financial nih. Mungkin keberuntungan kalian ya sekarang lagi bagus, tapi mungkin kartu justice ini ngegambarin akan ada cause and effect karena kalian tuh terlalu nyaman mengeluarkan uang terus, spendingnya too much. So jadi kayak kalian ini terlalu terlena dengan keadaan. So menurut aku justice ini waktu yang tepat untuk having
taking this matter very seriously, atau memanajemen keuangan kalian dengan baik, memanajemen semua finansial kalian dengan baik, atau bisnis kalian, atau even kayak investasi yang sudah kalian keluarkan. You need to take times to think about this seriously. Yes, kartu The Justice ini sebenarnya awareness untuk kalian lebih aware bagaimana how you handle this financial situation di 1 atau 2 bulan ke depan. Oke? Dan sekarang kita lihat positive energy yang mungkin saja bisa harapan yang mungkin saja bisa terkabul dan terdapat pada financial situasi kita nanti di bulan 1 ini, di bulan depan, atau di bulan 3 bulan ke depan, ya. Di sini ada Knight of Coins. Yes, kalau kalian cukup ambisius ya, kalau kalian cukup ambisius dan kerja keras, aku sebenarnya ngedapatin energi yang yes, kalian bakal melakukan banyak kerja keras, which is kalian akan terus melakukan kerja keras untuk terus ketemu dengan Emperor, which is stability yang kalian mau. Kalian harus bekerja keras, tapi menurut aku kalian bisa ngerubah kerja keras ini jadi kerja cerdas, yaitu dengan Justice. Kalian bisa investasikan uang kalian atau buat uang kalian beranak pinak. Dengan kata lain, sebenarnya bisa aja Knight of Coins ini adalah arah untuk kalian melakukan productivity yang terus menerus, keep doing that things. Kayak nanti kalian akan bosan sendiri, itu mungkin nanti challenge yang akan kalian temui. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari 3 bukaan kartu ini, bulan ini ya, terlebih lagi di tahun ini, mungkin karena tahun ini sudah mau selesai ya, menurut aku stability ada di dalam finansial kalian ya. Ini sangat stability. Tapi tetap kayak kalian harus aware dengan The Justice ini. Bisa apapun bisa terjadi ya, in the matter of times gitu. Kayak well, kita terus boros, lama-lama juga uangnya habis. Knight of Coins mau kalian untuk punya determination, kerja keras dibutuhkan, kerja cerdas juga boleh. Itu sangat dibutuhkan. Kayak kita nggak perlu sebenarnya kerja keras, tapi kerja dengan kepintaran dan kecerdasan kita. And then Knight of Coins mau kalian juga untuk patient, sabar untuk menghadapi semua permasalahan secara finansial. Ya mungkin diantara kalian juga ngerasa keuangan lagi morat-marit ya, mungkin ada yang ngerasa seperti itu. Tapi percayalah, Knight of Coins ini kalian untuk sabar dan tadi kerja cerdas, kerja keras. Kalaupun nanti kalian sudah keluar dari zona-zona yang tidak mengenakan ini, tentunya pasti ada penyelesaian dari apa yang kalian rasakan saat ini. Yes, tapi mostly ya, karena bukaan kartu pertama adalah The Emperor, aku ngeliat kalian semua yang menonton video ini cukup stabil. Walaupun sekarang mungkin aja nggak stabil, ke depannya nih kita berbicara ke depan dan apa yang possibility yang mungkin terjadi. So awarenessnya adalah taking care of your finance dari sekarang. Dan Knight of Coins, kalau kalian nggak kerja cerdas, kerja keras, dan sabar, ini semua ya mungkin bakal end soon gitu ya. Uang yang kalian mau, uang yang kalian sudah punya bisa aja hilang dalam sekejap mata kalau kalian nggak sabar dalam spendingnya, kalau kalian nggak pintar dalam manajemennya gitu sih kira-kira kartunya mau kasih tahu kalian. So yes, kita lihat bukaan keempat. Bisa aja opposite energinya, The Hangman. Yes, aku ngelihat di dalam finansial kalian tahun ini ataupun 1, 2, 3 bulan ke depan akan ada The Hangman, pengorbanan atau pengeluaran yang cukup intens ya. Bisa aja The Hangman ini arahnya dari kesehatan, pengeluaran yang sifatnya datang dari kesehatan, atau pengeluaran yang sifatnya datang dari pendidikan. Aku juga ngerasa ada hal seperti itu. The Hangman ini sebenarnya berarti kan kayak harus ada keseimbangan juga, sama dengan Justice, you have to make a balance within. Dan juga ada arti yang kita juga menyuruh kita untuk sabar. Knight of Coins sama The Hangman ini satu yang berkesinambungan. You have to be patient with yourself dengan semua pengeluaran yang ada, dengan semua pendapatan yang ada. Jangan tiba-tiba uang masuk yang besar, tiba-tiba kalian langsung belanjakan, spending tanpa arah. Kayak kalian itu wasting a lot of resource yang mungkin kalian bisa gunakan untuk nanti investasi, atau bisa buat dana pendidikan, atau kayak kesembuhan penyakit suatu saat nanti kayak kebutuh. The Hangman ini kartu awareness sebenarnya, which is kita nggak boleh overspending, atau mungkin kita akan mengeluarkan banyak pengeluaran dalam waktu dekat gitu kira-kira. Gengs, siapapun kalian yang menonton video ini, aku pastikan finansial kalian ini bakal stabil, tapi dengan awareness, dengan kehati-hatian.
1 atau 2 bulan ke depan kita harus benar-benar awareness. Tahun ini mungkin kita harus benar-benar aware. Pun uang kita akan terus konstan masuk ya, berputar, tapi akan terus akan ada pengeluaran yang sifatnya mungkin tiba-tiba, atau dari arah kesehatan. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita sehat. You just need to be prepared on this ya. Kayak sebenarnya mungkin kita juga perlu merubah perspektif kita. Yang tadinya kita boros, sedangkan kita harus pelan-pelan berubah menjadi justice tadi, balance, menyeimbangkan diri kita, pengeluaran kita adjustkan. Yang tadinya kita mengeluarkan sebulan 1 juta, mungkin kita bisa setengah 500.000 untuk hal-hal yang lebih positif. Kita saving, kita punya insurance. Justice and the Hangman, this is a very awareness card yang mungkin mau kalian untuk patient dalam mengatur keuangan ini. Oke. Kartu kelima. Di sini hasilnya nanti bagaimana keuangan kalian. Ada Nine of Swords. Yes. Nine of Swords ini sama dengan kayak nightmare ya, sama dengan ketakutan kalian ini ya. Jadi aku bisa katakan seperti ini. Di first ya, 1 bulan ini, 2 bulan ke depan aku ngelihat kalian sangat stabil. Tapi di sekelilingnya memang Nine of Swords ini ngegambarin kalau kalian terus boros, terus nggak bisa memanajemen keuangan dengan baik. Yes, Nine of Swords ini ngegambarin ketakutan kalian dulu. Mungkin ada yang takut miskin ya di sini, ada yang takut nggak punya uang. Kalau punya uang banyak langsung pinginnya belanja, tapi kalau sudah nggak ada uang bingung nih. Ini Nine of Swords nih ya. Jadi kayak ada ketakutan tersendiri kalau kalian nggak punya uang. Menurut aku ya, Justice sama The Hangman ini sudah the first warning, and then ada third warning yang bisa kalian dapatkan 1-2 bulan ke depan ini, atau sampai pun 3 bulan ke depan sampai di akhir tahun nanti. So yes, very awareness tentang bagaimana how you handle your finance, how you menghadapi semua financial stupidity, which is aku ngerasa ada kayak kalian ini bodoh, bisa dibilang begitu, atau bisa dibilang juga kalian ini kaget ngedapetin uang yang besar juga. Aku ngerasa seperti itu nanti nih, karena Nine of Swords ini tiba-tiba uangnya habis tanpa sisa. Itu yang harus kalian aware, yang kalian harus tangkal supaya ini tidak terjadi. Nine of Swords itu artinya kayak kita sedih karena kehilangan certain amount of money yang memang kita sudah inginkan. Tapi menurut aku ada relate-nya Nine of Swords dengan The Hangman ini. Jadi awarenessnya banyak. Kita pertama disuruh untuk tidak boros. Kedua, kita harus manajemen keuangan dengan baik. Dan jangan sampai, ini yang ketiga ya, relate dengan Nine of Swords. Bisa saja banyak orang yang ingin mau memanfaatkan kamu, terutama tentang meminjam uang nih. Ini nanti yang bakal jadi problem besar di dalam financial situation kamu. Ini kayak banyak yang minjem uang dan uangnya nggak akan kembali, which is ini adalah warning buat kalian. Jangan pernah minjemin uang 2-3 bulan ini, even keluarga sendiri yang banyak janji. Dan yes, Nine of Swords, you have to stop taking care other business. Kalau nggak mau kalian ngedapatin banyak problem. Nine of Swords, kalian nanti pusing mikirinnya, ada nightmare, kehantuin karena nggak punya uang, uangnya sudah dipakai orang lain. That's it, menurut aku, energi yang tertangkap pada kartunya. Yes, dengan kata lain, aku ngelihat sebenarnya a lot of good things yang terlihat 1, 2, 3 bulan atau sampai akhir tahun nanti. Kalian bakal ngedapatin stability yang kalian mau ya. Tapi kalian harus banyak memanajemen keuangan, banyak aware dengan apa yang kalian keluarkan. Jangan pelit juga nggak boleh, tapi kayak keluarkan hal-hal yang esensial aja. Yang tadinya kita keluarin 1 juta berlebihan gitu ya, overspending. Di bulan ini kayak kita banyak uang, kita ngerasa banyak uang, kita ngerasa keberlimpahan, kita keluarkan yang hal-hal yang esensial. Kebutuhan rumah yang tadinya 1 juta jadi 500, atau hal-hal yang kayak penting-penting aja. Jangan terlalu overspending, itu saran aku, karena kita harus tetap gaining our money, put our money in somewhere, and then buat itu bertumbuh ya. Jadi kayak biarkan hartanya yang bekerja, investasi itu rulesnya yang harus kita jalanin. And then Nine of Swords, jangan lagi percaya dengan orang yang janji-janji manis. Ini bakal terjadi ini ya. Record my word, ini bakal terjadi kayak nanti akan didatangi orang dan dimanfaatkan oleh orang karena kalian cenderung tidak enakan nih ya. Karena juga kalian ngerasa kaya
karena ada The Emperor. Kayak kalian ya, aku ngerasa cukup dan aku bisa bantu. Padahal sebenarnya pun kalau kalian bantu ya, nanti yang bakal ngerasa banyak pengorbanan ya kalian juga, yang kayak mau minta balik uangnya itu kayak sulit juga ya, kalian juga yang ngerasain. Ya nggak apa-apa kalau kalian memang Ibu Peri, Menteri Pemberdayaan dan Menteri Sosial, ya let go. Nggak ada salahnya dalam berbuat baik, tapi ya jangan juga istilahnya kita kasih hati kita terus dia minta leher kita. No, you don't have to do that, karena kita nggak bisa handle semua problem orang lain. Stop berkorban untuk orang lain yang too much ya. Aku bilang kalau too much nggak boleh, tapi kalau ya sebagian, misalnya orang pinjam uang 1 juta tapi kita kasih 500, yes, sisanya biarkan dia pikirkan. Yes, menurut aku gitu akan jauh lebih bijak. Thank you, menurut aku this is very good reading buat kalian semua. Di bawah bottom decknya ada King of Coins, which is ada 2 stability di sini. Yes, aku ngerasa banyak perubahan yang bisa kalian lalui di financial situasi 1, 2, 3 bulan ke depan atau sampai di akhir tahun, sorry. Yes, tapi benar-benar aware dengan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian keluarkan, dan hati-hati di segi kesehatan juga. Kalau aku lihat bakal ada pengeluaran di situ, pendidikan juga mungkin akan ada di situ arah-arahnya, dan hati-hati percaya dengan siapapun, teman, keluarga, dan siapapun yang ingin pinjam uang itu. You don't have to. Yes, tapi kalau kamu mau berbaik hati nggak apa-apa. That's mungkin nanti bibit yang kalian tanam akan berbuah manis. Itu aja mungkin, gengs. Thank you, namaste. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini berguna buat kalian, like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian juga pengen tema baru atau tema apapun yang kalian inginkan, komen aja ya. Nanti aku akan coba manifest buat kalian pembacaan apa. Thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih, kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Bye bye from now, I love you. Bye.